Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun renungan firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Maka Roh Kudus sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai ayat 38. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat 38. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengiringi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dan nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa ada satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kulihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jika mereka kepada siapa firman disampaikan disebut Allah, sedangkan kata suci adalah pelibatan, masihkah kamu berkata pada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah dikutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Puji Tuhan. Yesus yang terkenal ini satu pribadi yang luar biasa, dan dia berkata pada ayat yang ke-30 dan ayat 38, sebagaimana ayat 32, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan pada ayat 38, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, bagaikan persekutuan yang barang siapa lihat Bapa, melihat aku, melihat Bapa.
Kalau kita melihat Yesus, bagi kita melihat Allah Bapa ada dalam dirinya, dialah Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang berkorban. Selamat manusia. Saya manusia yang percaya beroleh hidupnya kekal. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-27. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Berarti hidup kita adalah tangan. Hidup saudara, hidup saya. Sebab firman kata mereka, aku memberikan hidup yang kekal melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Kunci rahasia yang kita dapat pagi hari ini lewat pengorbanannya, lewat pengorbanan yang luar biasa di Kalvari, kita boleh hidup yang kekal. Bukan boleh hidup, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan mengebut mereka dari tangan Tuhan. Jadi hidup kita ini, hidup saudara dan saya, dalam kuasa Dia. Dalam kuasa Dia, baik mati hidup, semua dalam kuasa Dia, dalam genggaman Dia. Betapa bahagia kita boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, baik di dunia maupun hidup yang kekal. Dia janji bahwa hidup kita dalam tangan. Karena kekal, Dia katakan akan hidup selamanya. Apa hidupnya ini terlalu singkat, sempit. Banyak kali hanya orang ini repot dengan hidup di dunia ini. Justru yang utama hidup yang kekal. Itu yang utama, hidup kekal. Itu yang utama, hidup kekal, bukan urusan dunia. Banyak kali orang meninggal rela menjual Yesus demi hidup di dunia yang sementara. Tapi bagi kita, kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan, tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan, hidup kita ini sebenarnya dalam tangan. Hidup mati dalam tangan. Berarti Dia yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Hidup kekal, Dia bertanggung jawab. Apalagi urusan dunia terlalu kecil, Dia pasti memberkati kebutuhan saudara. Saudara percaya Dia masih mencukupi kebutuhan saudara pada hari ini. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada berikan mereka hikmat yang dari surga, bisa takut kepada dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus yang cinta Dia. Katakan amin. Tuhan